Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وإياكم جميعا أعزني الله وإياكم جميعا. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka mulai dari pembahasan kajian kita kali ini, kita akan mulai mengkaji dari penjelasan penulis berkaitan dengan kandungan iman kepada Allah, dan beliau akan menyebutkan pertama kali adalah iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa minal imani billahi, dan termasuk di antara keimanan kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Termasuk di antara keimanan kepada Allah adalah al-imanu, beriman, bima wasafa bihi nafsahu, dengan semua apa yang Allah telah mensifati dirinya sendiri, fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim, wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun, dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat min ghairi tahrifin,
dengan tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, dan tanpa melakukan ta'til, wa min ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif, wala tamsilin, dan tanpa melakukan tamsil. Maka kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kita beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang Allah telah mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan apa yang disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, dengan tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu maknanya merubah. Maknanya apa? Merubah. Dan nanti insyaAllah akan dijelaskan oleh beliau makna dari tahrif dan perinciannya. Wala ta'tilin, dan juga tanpa melakukan ta'til. Apa ta'til? Menolak. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif, yaitu apa? Membagaimanakan dari kata kaifa. Wala tamsilin, dan tidak melakukan tamsil, yaitu apa? Menyamakan. Menyamakan, atau lafaz yang lain yang digunakan oleh para ulama itu tasbih. Kalau tasbih maknanya apa? Menyerupakan. Kalau tamsil itu maknanya menyamakan. Kalau tasbih itu maknanya menyerupakan. Beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengimani dengan apa yang Allah inginkan dari makna-makna zahirnya, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arabnya, dan tidak boleh merubahnya atau menolaknya atau membagaimanakannya atau menyamakan dengan makhluknya. Asy-syarhu, syarah penjelasannya, ba'dama dzakara al-musannifu rahimahullah al-usula allati yajibu al-imanu biha mujmalatan. Ba'dama dzakara al-musannif, setelah penulis, setelah apa yang penulis sebutkan, rahimahullah, al-usula, usul-usul, pokok-pokok, allati yajibul imanu biha, yang wajib untuk diimani, mujmalatan, secara mujmal atau secara global, secara apa? Keseluruhannya dulu, secara global. Syara'a, maka beliau syara'a, syara'a itu maknanya apa? Memulai. Syara'a itu maknanya bada'a, bukan syariat, bukan. Syara'a itu maknanya bada'a yadkuruha, penulis mulai untuk menyebutkannya ala sabilit tafsil, secara terperinci. Ketika sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya namanya akidah itulah rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kemudian iman kepada takdir. Maka setelahnya beliau merinci penjelasan dari setiap rukun iman tersebut. Wa bada'a bil asril awwali, dan beliau memulai dengan usul yang pertama, pokok yang pertama. Wa huwa al-imanu billahi, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakara annahu yadkhulu fihi al-imanu bisifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabih. Fadzakara, maka kemudian beliau menyebutkan, annahu yadkhulu fihi,
bahwasanya masuk ke dalam iman kepada Allah adalah al-imanu bi sifatihi, masuk pembahasan iman terhadap sifat-sifat Allah allati wasafa nafsahu biha, yang Allah telah mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat itu fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim, aw wasafahu biha rasuluhu, atau rasulnya telah mensifati Allah dengan sifat-sifat itu fi sunnatihi, di dalam hadis-hadisnya, wadhalika, dan keimanan kepada sifat-sifat itu bi an nusbitaha lahu, itu dengan menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, kama ja'at fil kitab was sunnah, sebagaimana telah datang di dalam Alkitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis, bi alfadhiha, dengan penyebutan lafaz-lafaznya, wa ma'aniha, dan makna-maknanya, min ghairi tahrifin li alfadhiha, dengan tanpa melakukan tahrif. Apa tadi tahrif? Merubah terhadap lafaz-lafaznya, wala ta'tilin li ma'aniha, dan juga tidak menolak makna-maknanya, wala tashbihin laha bi sifatil makhlukin, dan tidak menyerupakan pada sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk, wa an na'tamida fi isbatiha, dan kita menyandarkan di dalam menetapkannya alal kitabi was sunnati faqad, berdasarkan Alkitab Al-Quran was sunnah dan hadis-hadis saja. La natazawwajul Qur'ana, tidak boleh kita melampaui Al-Quranul hadis, artinya tidak boleh meninggalkan Al-Quran hadis dan mengambil yang lainnya. Li annaha tauqifiyatun, dikarenakan beriman kepada sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah maknanya dari apa? Dari kata waqafa. Waqafa itu berhenti, diam. Tidak boleh bicara tentang sifat kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu makna dari tauqifiyah. Sebagaimana urusan akidah, urusan ibadah, maka semuanya adalah perkara-perkara tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal pembahasan ini beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang kandungan iman kepada Allah, dan beliau sebutkan yang pertama adalah iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu, bahwa perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dalam masalah pokok keimanan, maka yang paling besarnya dan paling banyaknya itu perselisihan di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan di dalam banyak hal, banyak pembahasan. Karena sifat Allah sendiri kan banyak sekali, sehingga banyak penjelasan dari para ulama menjelaskan kepada umat ini bagaimana meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti akan ada penjelasan bahwa mengimani sifat Allah itu wajib untuk ijra'uha ala dhahiriha. Apa maknanya? Memberlakukan. Ijra' itu artinya memberlakukan sifat-sifat itu ala dhahiriha, berdasarkan makna-makna yang dhahirnya. Sebagaimana Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab, sebagaimana diturunkan kepada orang-orang Arab berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu memahaminya, agar kalian itu
mengerti makna-maknanya, dan tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW, dan juga tidak dinukil di dalam satu hadis pun para sahabat itu menyelisihi Nabi SAW di dalam masalah asma wa sifat. Tidak pernah dinukil di zaman para sahabat mereka bertanya tentang maknanya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, Allah memberikan rezeki karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak pernah dinukil para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tangan Allah itu maknanya apa? Atau bagaimana keadaan tangan Allah? Tidak pernah dinukil. Karena para sahabat memahami Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, sehingga dipahami kata yad itulah yad, tangan, yang maknanya diketahui secara bahasanya, akan tapi kaifiahnya para sahabat memahami Allah tidak mungkin sama dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Sehingga dahulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang kaifiah sifatnya, makna-makna dari sifat-sifat Allah. Mereka langsung memahami dalam bahasa Arabnya, dan mereka memahami bahwasanya tentunya sifat-sifat Allah itu senantiasa sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Baik. Dan mungkin ada pertanyaan di kalangan antum, apa faedahnya kita mempelajari sifat-sifat Allah? Apa faedahnya kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah untuk apa? Lima'rifatillah, untuk mengenal Allah dan mengagungkannya. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah dan mengagungkannya, sehingga semakin tahu kita akan kesempurnaan sifat-sifat Allah, semakin tahu kita akan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya. Semakin tahu kita akan betapa besarnya asar pengaruh kebaikan dari sifat-sifat Allah itu kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Sehingga akan tumbuh semakin besarnya kecintaan kita kepadanya. Demikian juga semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuan yang paling utama kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang kedua, agar semakin tahqiq di dalam ubudiyah, tahqiqul ubudiyah lillah. Semakin kita mampu mewujudkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, semakin mampu mewujudkan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, tahqiqul ubudiyah lillah. Kapan kita diperintahkan untuk ibadah dengan syariat-syariat yang kita pahami, dan kapan kita beribadah itu dalam keadaan kita mengenal Allah, memahami keagungannya, maka semakin kita mampu mewujudkan hak Allah untuk diibadahi, mampu mewujudkan ubudiyah kita, sehingga akan dirasakan seseorang itu semakin bisa dijadikan oleh Allah, dimudahkan di dalam mewujudkan khusyuan di dalam ibadahnya. Meskipun khusyuan sendiri adalah perkara yang berat, godaannya banyak, cobaannya banyak. Atau di dalam masalah akhlak muamalah, maka semakin dia mengenal Allah, semakin dia yakin kepada Allah, sehingga akan semakin diperbaiki keadaan akhlak-akhlaknya. Baik. Kemudian di antaranya pula manfaat kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tajannubu minal inhiraf, menjauhi penyimpangan. At-tajannubu minal inhiraf, menjauhi penyimpangan. Karena bisa jadi sebagian para ikhwah yang baru belajar tentang pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka ketika membaca penjelasan para ulama bagaimana banyaknya perselisihan di kalangan Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah, maka kadang muncul pertanyaan, apa faedahnya atau apa bahayanya seseorang itu keliru di dalam memahami sifat-sifat Allah. Maka sungguh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menyimpang di dalam perkara sifat-sifat Allah itu adalah perkara yang besar. Karena kapan seseorang itu mengingkari sifat-sifat Allah, maka sama saja dia mengingkari apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau berani mengingkari sifat-sifat Allah, baik menolaknya atau memalingkan maknanya atau merubahnya, maka dia telah terjatuh ke dalam bahaya yang besar, karena sama saja dia telah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara faedah kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa tahrifu, maka setelahnya penulis akan atau Syekh Fauzan hafizahullah taala akan menjelaskan tentang 4 perkara yang tidak boleh dilakukan ketika kita mengimani sifat-sifat Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan Al-Muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengimani sifat-sifat Allah itu min ghairi tahrifin. Tidak boleh melakukan apa? Tahrif. Menolak apa? Merubah, wala ta'tilin, dan juga tidak boleh menolak. Wa min ghairi takyifin, tidak boleh membagaimanakan, wala tamtsilin, dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Soal ini beberapa kali pernah kita tanyakan, kenapa dari 4 perbuatan yang tercela ini yang tidak boleh terjadi kalau kita mengimani sifat Allah? Kenapa tahrif dan ta'til itu senantiasa digandengkan, kemudian takyif dan tamsil itu senantiasa digandengkan tersendiri, tidak pernah dicampur? Min ghairi tahrifin wala takyifin wa min ghairi ta'tilin wala tamsilin, tidak pernah. Kenapa tahrif dan ta'til senantiasa digandengkan? Apa jawabannya? Lah, indaman. Kenapa tahrif dan ta'til disendirikan, kemudian takyif dan tamsil disendirikan? Karena kalau tahrif dan ta'til itu disendirikan, kenapa? Hulu di dalam apa? Hulu di dalam menolaknya. Hulu di dalam nafi, di dalam menolaknya. Tayyib. Kemudian takyif dan tamsil itu disendirikan, kenapa? Hulu di dalam isbat. Melampaui batas dalam apa? Menetapkan. Adapun Ahlussunnah, maka Ahlussunnah itu selamat dari 2 penyimpangan ini, yaitu gulu di dalam menafikan dan gulu di dalam menetapkan. Ahlussunnah itu maka menetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kemudian Ahlussunnah menafikan setiap apa yang dinafikan oleh Allah. Sebagaimana Ahlussunnah menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah. Misalkan apa? Al-ilmu wal qudra was sam'u wal basar wal haya. Kemudian menafikan setiap apa yang dinafikan oleh Allah. Di antara sifat-sifat apa? Al-maut, al-ajzu. Kemudian apa? Al-ajzu al-maut. Kemudian az-zulmu. Maka ini dinafikan di dalam ayat-ayat Allah, dan Ahlussunnah menafikannya. Beda dengan orang-orang Ahlul Bid'ah, maka mereka sebagian ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menolak, kemudian sebagian lagi melampaui batas dalam menetapkan. Maka beliau akan menjelaskan setelahnya 4 perkara penyimpangan di dalam keimanan kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, wat tahrifu. Pertama adalah tahrif. Apa makna tahrif? Huwa taghyiru wa imalatu syai'an wajhihi.
Tahrif itu taghyiru, yaitu apa? Merubah. Wa imalatu syai' dan condong kepada sesuatu. Imalah itu miring. Sebagaimana bacaan imalah kan bacaan miring. Dia condong kepada sesuatu an wajihi, dari sisi yang benarnya atau sisi yang seharusnya. Yuqalu, maka dikatakan in harafa an kada, dikatakan in harafa an kada, artinya apa? Idza mala, in harafa an kada artinya jika dia condong, an kada artinya dia menjauh. Karena mala'an itu artinya apa? Dia menjauh dari hakikatnya, dari apa yang seharusnya. Kalau mala, mungkin dirinci dulu ya. Kalau mala yamilu mailan itu muta'alliq bi harfu jar ila. Mala ila itu maknanya apa? Condong, cenderung. Jadi kalau kita ngartikan seperti itu. Tapi kalau mala muta'alliq bi harfi jar an, maka maknanya apa? Menjauh. Jadi kalau kita baca kitab, lihat harfu jarnya. Kita baca kitab ketemu dengan fi'il mala ini, lihat harfu jarnya. Fi'il yang sama, harfu jar berbeda, maka maknanya bisa berbeda. Baik. Wa huwa nau'ani, dan tahrif itu ada dua macam. An-naul awal tahriful lafdi, merubah pada lafadznya. Kalau yang pertama tahriful lafdi, berarti yang kedua apa? Tahriful makna, yaitu merubah pada maknanya. Yang pertama an-naul awal, macam yang pertama adalah tahriful lafdi, merubah pada lafadznya. Wa huwal udulu bihi an jihatihi ila ghairiha. Wa huwa al-udulu, yaitu menyimpang, sama. Al-udul itu maknanya menyimpang an jihatihi, dari arahnya atau sisinya, ila ghairiha, kepada selainnya. Artinya dirubah lafadz yang ada dari ayat Allah atau hadis Nabi, itu dirubah kepada lafadz yang lain. Baik. Imma bi ziyadati kalimatin, bisa dengan menambah kata, au harfin, atau dengan menambah huruf, au nuqsanihi, atau menguranginya, au taghyiri harakatin, atau tidak menambah atau mengurangi tapi dia merubah apa? Harakatnya, sehingga maknanya berubah. Ini makna dari apa? Tahriful lafzi, merubah secara lafadznya. Kaqauli ahli dhalali, seperti ucapannya orang-orang ahlud dhalal, orang-orang yang tersesat. Fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala, itu 'alal arsy, di atas arsy, itu istawa, Allah beristiwa. Kalau diterjemahan maknanya apa? Bersemayam. Maka itu makna yang batil. Makna yang batil. Tidak boleh kita memaknai istawa atau istiwa itu dengan bersemayam. Dan memang ada lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang tidak bisa diwakili dengan bahasa Indonesia. Harus dikembalikan kepada asal maknanya. Apa makna istawa? Ala wartafa'a wasa'ida wastaqarra. Ini makna secara bahasa. Itu tinggi, naik, istaqarra, menetap. Ini makna dari istawa. Maka orang-orang ahlul bid'ah, kalau ini di kalangan orang-orang Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah, mereka merubah mana istawa dengan istaula. Apa mana istaula? Istaula maknanya apa? Menguasai. Fazadu fil ayati harfan,
maka mereka menambah di dalam ayat itu satu huruf. Huruf apa? Waw. Jadi istawa menjadi istaula. Ya, apa? Lam ya, afan. Huruf lam. Jadi istawa menjadi istaula. Baik. Dan perubahan ini sama sekali tidak ada dalil yang menetapkannya. Tidak dari Al-Quran maupun tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menetapkannya dengan apa? Mereka menetapkannya dengan apa? Dengan akal mereka. Oleh karena itulah penyimpangan yang banyak terjadi di kalangan orang-orang alul bid'ah ketika mereka lebih mendahulukan akal daripada nas, daripada ayat Al-Quran maupun hadis. Atau mereka mengkiaskan dahulu kepada makhluk. Di kalangan orang Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifat istiwa. Tidak bisa menetapkan apa sifat istiwa. Apalagi istiwa itu maknanya tinggi, naik. Karena kata mereka, kalau ditetapkan sifat istiwa, maka mengharuskan Allah itu punya arah. Allah punya apa? Jihah. Dan ini tidak ditetapkan di dalam dalil. Mereka mengatakan Allah tersucikan mempunyai arah. Atau Allah tersucikan Allah itu bertempat. Wala yuhituna bihi syai'. Wala yuhitu bihi syai'. Karena tidak ada satu pun yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menolak sifat istiwanya Allah itu dengan akal, maka mereka tergelincir di dalam penyimpangan. Adapun apa yang mereka tetapkan ketika merubah mana istawa menjadi istaula, maka secara akal pun hal seperti ini diingkari oleh para ulama-ulama Ahlussunnah. Sebagaimana penjelasan dari para ulama, di antara Imam Al-Qayyim, beliau menyebutkan dari banyak sisi batilnya memaknai istawa itu dengan istaula, yang mana adalah menguasai. Salah satu yang dijelaskan oleh para ulama, kalau yang namanya menguasai itu berarti Allah sebelumnya mengalahkan dulu ilah yang lain atau raja yang lain, baru kemudian menguasai. Nah, seperti ini adalah perkara yang batil. Allah tersucikan dari keadaan seperti ini. Kalau menetapkan sifat istaula, berarti mengharuskan Allah menguasai, artinya mengalahkan dulu penguasa yang sebelumnya, maka kemudian Allah menguasai. Padahal tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah itu al-awwalu wal akhiru. Allah yang awal dan yang akhir. Baik. Dan nanti insyaallah akan ada di babnya tersendiri perincian beliau terhadap makna dari istiwa, kemudian batilnya tahrif yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian wa qaulihim fi qauli ta'ala, dan seperti ucapan mereka di dalam firman Allah Ta'ala, wa jaa rabbuka, dalam surah Al-Fajr. Kata mereka orang-orang ahlu tahrif, mereka mengatakan wa jaa amru rabbika, yang datang itu adalah perkara Rabbmu. Karena mereka mengingkari sifat maji, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menetapkan sifat ini di dalam banyak ayat. Allah menetapkan sifat maji, datangnya Allah itu dalam banyak ayat. Sehingga ketika akal mereka menganggap kalau menetapkan sifat Allah datang, berarti sebagaimana makhluk punya sifat datang, atau dikatakan datang itu mengharuskan perkara-perkara yang batil dalam persangkaan mereka, sehingga mereka mengatakan bahwasanya makna dari ayat ini wa jaa rabbuka wa jaa amru rabbika. Ini maknanya apa? Tahrif, merubah ayat-ayat Allah. Fazadu kalimatan, maka mereka menambah apa? Kalimatan, satu kata. Wa kaqaulihim fi qauli ta'ala, dan seperti ucapan mereka di dalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Allahnya sebagai apa di situ? Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Musa sebagai maf'ul bih atau objeknya. Takliman maf'ul mutlaq. Binas bilafdil jalalati, mereka merubah dengan menasab
atau menjadikan fathah lafzul jalalah kata Allah, sehingga berubah menjadi apa? Wa kallamallaha Musa takliman. Sehingga kalau ayat seperti ini yang berbicara siapa? Musa. Siapa yang diajak bicara? Allah. Kalau ini yang terjadi, maka tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan pada diri Nabi Musa. Sebagaimana makhluk yang lain pun, kita pun bisa berbicara kepada Allah. Kita minta berdoa kepada Allah, maknanya kita berbicara kepada Allah. Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Akan tapi yang benar, sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan para ulama Ahlussunnah, ayat ini adalah penetapan sifat kalamnya Allah. Allah berbicara dengan harfun wa sautun, dengan huruf dan suara, dan bisa didengar. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya sifat Allah ini sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Demikian juga setelahnya beliau mengatakan faghayyaru al-harakat al-i'rabiyyata, maka mereka merubah harakat i'rabnya minar raf'i ila nasbi, dari rafa menjadi nasab. Atau disebutkan di dalam hadis tahrif mereka di dalam lafaz, misalkan hadis tentang apa? Nuzulnya, turunnya Allah ke langit dunia. Bagaimana hadisnya? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul layalil akhir. Allah senantiasa turun. Kata yanzilu itu maknanya apa? Istimrar. Allah senantiasa turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kata mereka, ini tidak mungkin, tidak boleh terjadi pada diri Allah. Bagaimana Allah turun di dunia? Kalau Allah turun di dunia berarti apa? Arsy-nya kosong. Arsy-nya tidak ada penghuninya. Atau seandainya Allah dikatakan turun di langit dunia sepertiga malam terakhir, berarti mengharuskan Allah itu turun terus. Kan bumi ini kan malamnya bergantian terus kan? Terus ucapan-ucapan mereka keluar itu. Kalau begitu tidak boleh kita tetapkan sifat nuzulnya Allah. Meskipun hadis itu adalah hadis yang sahih. Meskipun hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau begitu tidak boleh kita menetapkan sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahayanya mereka menggunakan akal mereka. Tidak langsung memahami, mengembalikan kepada keagungan dan kemuliaannya, katanya mereka menggunakan akal mereka. Allah itu maha besar, maha agung. Jangankan langit-langit 7 tingkat yang luas ini, bumi yang kita diami sekarang ini, yang kita anggap besar, sangat besar, maka kelak berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Kalau sekedar Allah menetapkan Allah turun ke langit dunia, maka itu mudah bagi Allah. Tidak mengharuskan Allah pergi dari arsy-Nya, tidak mengharuskan Allah itu berpindah tempat sebagaimana persangkaan mereka. Sehingga lihat bagaimana kesesatan mereka ketika mereka memahami ayat tentang sifat atau hadis tentang sifat itu dengan akal-akal mereka, akal-akal yang kurang. Sehingga mereka mengatakan apa? Yanzilu itu maksudnya apa? Yanzilu amrullah, akan senantiasa turun apa? Perkara Allah. Atau yanzilu rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hati-hati kalau kita mengajar, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, kok kita tidak tahu, maka sudah bilang saja apa? Kita tidak tahu dan kita ingin dapat penjelasan yang lebih. Jangan kemudian menjawab dengan sekenanya, sebagaimana fenomena ini terjadi. Ya, ada seorang ustaz ya, mungkin belum cukup dia belajar, kemudian mengajar sesuatu yang dia tidak tahu, atau dapat pertanyaan dia menjawab dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Akhirnya jadi fitnah di mana-mana. Ini hal yang berbahaya. Ya, kalau tidak tahu maka bilang saya tidak tahu, dan itu bukan perkara yang aib. Ya, tinggal nanti cari jawabannya atau tanyakan kepada siapa yang tahu. Baik. Kemudian an-nausani, macam yang kedua dari perkara tahrif, ala tahriful makna. Tahriful makna,
yaitu merubah dari sisi maknanya tanpa merubah lafadznya, tapi merubah dari sisi maknanya. Wa wal udulu bihi an wajhihi wa haqiqatihi, yaitu menyimpang dari sisi yang hak, wa haqiqati, dan hakikatnya, wa ita'ul lafdi, dan memberikan pada lafaz itu makna lafdin akhar, makna lafaz yang lain, yaitu menyimpang dari sisi yang hak dan hakikatnya, dan memberikan pada lafaz itu makna yang ada pada lafaz yang lain. Dan ini di kalangan orang-orang ahlul bid'ah, di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Pertama kali ya, Pak, Kullabiyah dulu ya. Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Maka mereka tidak mau dikatakan sebagai orang-orang ahlut tahrif. Mereka tidak mau dikatakan disebut dengan orang-orang ahlu tahrif. Tapi mereka menamakan diri mereka sebagai apa? Ahlu ta'wil. Mereka menamakan diri mereka itu ahlu ta'wil. Ya, ta'wil sendiri maknanya sarful laf an dhahirihi, memalingkan makna dari zahirnya. Kenapa? Karena perkataan tahrif itu dicela di dalam Al-Quran. Perkataan tahrif itu dicela di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Dalam banyak tempat sebetulnya. Di antara orang-orang Yahudi, mereka ada yang merubah-rubah al-kalim an mawadi'ihi, kalimat-kalimat itu dari tempatnya. Allah mencela lafaz tahrif. Oleh karena itulah mereka tidak mau mengatakan diri mereka ahlu tahrif. Karena apa? Ini lafaznya dicela di dalam Al-Quran. Mereka lebih senang menamakan diri mereka dengan ahlu at-ta'wil. Meskipun hakikatnya ta'wilnya mereka itu adalah tahrif. Meskipun hakikatnya ta'wilnya mereka adalah tahrif. Baik. Kata beliau, kaqauli al-mubtadi'ati, seperti ucapan orang-orang al-bid'ah, inna ma'na rahma iradatul in'am. Sesungguhnya makna dari rahmah, dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau Allah menyebutkan dengan langsung nama sifatnya, penyebutan sifatnya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kata mereka, sesungguhnya makna rahmah itu iradatul in'am. Apa iradatul in'am? Kehendak untuk memberikan nikmat. Mereka orang-orang ahlu ta'wil, ahlu tahrif, tidak mau untuk menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih senang memaknai rahmah itu iradatul in'am. Dan mereka menyimpangkan makna seperti ini bukan karena bukan tidak ada niatnya, tapi mereka ada niatnya, ada tujuannya, yaitu sama-sama hendak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika mereka memalingkan makna pada zahirnya, maka ini sebetulnya bentuk dari apa? Pengingkaran kepada ayat-ayat Allah sendiri. Yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam Qawaidul Muslah. Sebagian di antara antum pernah dapatkan faedah ini. Bagaimana mereka memahami rahmah sebagai iradatul in'am, padahal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim atau sifat Allah rahmah itu lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada iradah atau arada yuridu. Itu lebih banyak ar-rahmah dibandingkan iradah. Kemudian kata mereka, kalau kita menetapkan sifat rahmah yang maknanya adalah kasih sayang, Allah pengasih, penyayang, itu menunjukkan sifat apa? Sifat lain, sifat lemahnya Allah. Maka kita katakan bahwasanya Allah punya sifat rahmah itu tentunya apa?
Berkaitan dengan apa? Yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Sehingga tidak boleh kita memalingkan makna dari sifat-sifat Allah itu kepada makna yang lainnya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada dalilnya. Karena yang namanya takwil itu hanya boleh dilakukan dengan adanya dalil. Demikian juga wa inna makna al-ghadab. Sesungguhnya makna ghadab kata mereka orang-orang ahlu takwil iradatul intiqam adalah keinginan untuk intiqam. Apa intiqam? Untuk menghukum, untuk mengadab. Ghadab mereka katakan iradatul intiqam. Karena kata mereka ghadab itu tidak bisa diterima dengan akal mereka. Karena itu sifat yang lemah, sifat aib. Maka para ulama Ahlussunnah mengatakan apa? Yang namanya ghadab tetap sifat sempurna. Karena orang yang marah, misalkan dia didolimi kepada siapa yang memang benar-benar berbuat kedoliman kepadanya dan dia punya kemampuan untuk marah, maka ini kesempurnaan. Maka ini apa? Kesempurnaan. Tentunya marah yang tidak sampai apa? Merusak. Dia marah. Atau misalkan agama ini dihina, ayat-ayat Al-Quran dicela, dia marah. Maka ini sifat sempurna. Sebagaimana juga sifat ghadab bagi Allah, maka marahnya Allah itu sifat sempurna. Bukan sifat apa? Bukan sifat lemah atau ajiz. Baik. Tolong diandani dulu. Kemudian contoh yang lain dari tahrifu al-ma'na seperti firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatani. Apa artinya?
Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maka orang-orang ahlu tahrif tidak mau menetapkan sifat tangan bagi Allah. Mereka menolak, akan tapi mereka tidak langsung menolak ayatnya, tapi mereka menolak maknanya. Apa kata mereka? Bahwasanya tangan Allah itu mereka katakan apa? Qudratuhu. Maknanya qudratuhu, kemampuannya, kekuasaannya. Au nikmatuhu, atau kenikmatannya, wa ghairu dzalik, dan yang lain-lainnya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang takwil. Makanya orang-orang takwil itu menetapkan sifat paling banyak berapa? 20. Paling banyak 20. Kalau orang-orang kullabiyah, berapa mereka tetapkan? 7. 7 itu yang pertama yang dijadikan sebagai syair itu. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyam bi nafsihi. Kemudian apa? Qudrah, iradah. 7 orang-orang kullabiyah. Kemudian setelahnya orang-orang Asy'ariyah, mereka menambah lagi menjadi berapa? 13 tambah 6 lagi. Ada sam'u, al-basar, al-kalam, al-ilmu, al-haya. Kemudian ditambah lagi oleh orang Maturidiyah, dilengkapi menjadi 20. Maka selebihnya semua sifat itu mereka tolak. Selebihnya mereka tolak ketika tidak sesuai dengan akal-akal mereka. Padahal berapa jumlah sifat-sifat Allah? Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Allah itu sifatnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, dalam beberapa tempat, di ayat dalam surah Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Allah itu maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Maka setiap kali Allah berbuat sesuatu, maka ditetapkan sifat bagi Allah. Sehingga orang-orang ahlu takwil, mereka hanya menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Sehingga mereka menolak sifat rahmah, sifat yad, sifat ghadab, sifat apa lagi? Istiwa, nuzul, dhahik, qadam, ain. Terus mereka ingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tambahkan lagi satu bagian biar jadi satu ya, tahrif sama ta'til jadi satu. Wa ta'tilu, yang kedua adalah ta'til. Kalau makna secara bahasa artinya menolak atau membatalkan. Lughatan al-ikhla. Secara bahasa itu al-ikhla, apa maknanya? Mengosongkan. Yuqalu at-talahu ay akhlahu, artinya mengosongkannya. Wal muradu bihi huna, dan maksud dengan ta'til di sini nafyus sifati anillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak semua sifat bagi Allah atau menolak sebagiannya. Ya, kalau menolak semua sifat, contohnya siapa? Orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu menolak semua sifat dan semua nama kecuali satu nama saja, yaitu Allah. Kemudian orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak semua sifat dan menetapkan nama saja bagi Allah. Cuma mereka mengatakan itu nama tidak ada sifatnya. Kemudian ada lagi di kalangan orang-orang kelompok Qaramitah dan yang sejenisnya, sealiran dengannya, itu menolak juga semua sifat-sifat bagi Allah. Kemudian sebagian lagi menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian, seperti apa yang disebutkan tadi. Siapa? Orang-orang Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuman anehnya mereka menetapkan diri mereka sendiri, menamakan diri mereka sebagai apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kongres Muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya, bahwasanya yang namanya Ahlus Sunnah itu kalau secara akidah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu secara akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, Imam Syafi'i sendiri saja tidak berakidah seperti akidah mereka karena beliau lahir duluan. Bagaimana mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah?
Adapun orang-orang dikatakan Wahabi, maka mereka bukan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Maka setelahnya kata beliau, wal farqu baina tahrif wa ta'til. Dan perbedaan antara tahrif dan ta'til, anna tahrifa huwa nafyul ma'na sahih. Bahwasanya tahrif itu adalah menolak makna yang sahih, yang benar, allati dallat alaihi nususu, yang nas-nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu telah menunjukkan pada maknanya. Wastibdaluhu bima'nan akhar ghairis sahih. Dan mereka merubahnya dengan makna yang lain yang tidak sahih. Ini makna dari tahrif. Dia tidak menolak ayatnya, tidak menolak sifatnya, akan tapi apa? Dipalingkan maknanya. Kemudian wa ta'tilu, adapun ta'til huwa nafyul ma'na sahih min ghairi istibdalin lahu bi ma'nan akhar, yaitu menolak makna yang benar tanpa mengganti pada makna itu makna yang lain. Artinya sudah, dia tidak mengganti maknanya, dia pahami seperti maknanya, akan tapi dia tolak. Dan mereka menolak ini, ya sekali lagi, orang ahlul bid'ah itu kalau melakukan kebid'ahan jangan dikira niat mereka jelek, niat mereka buruk, tidak. Tapi orang semua ahlul bid'ah itu kalau mereka melakukan kebid'ahan mereka niatnya baik. Apa niat mereka? Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu niat mereka apa? Mensucikan Allah, tanzihun lillah. Mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang aib, kekurangan. Tayyib, kafi'lil mufawwidah, seperti perbuatan orang-orang mufawwidah. Siapa ini mufawwidah? Mufawwidah itu apa? Orang-orang yang mereka mengembalikan semua makna sifat kepada Allah. Mereka mengembalikan semua makna sifat kepada Allah, sehingga mereka mengimani ayatnya, akan tapi ketika ditanya apa maknanya, mereka mengembalikan maknanya kepada Allah. Dan ini sepintas seperti pemahaman yang lurus, yang baik, akan tetapi hakikatnya apa? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini kebid'ahan yang paling buruknya. Kata beliau apa? Ini kebid'ahan yang paling buruknya. Kenapa? Karena termasuk bentuk dari qadah. Qadah itu celaan kepada syariat. Demikian juga celaan kepada Nabi SAW. Ketika dikatakan Al-Quran itu ayat-ayatnya turun tanpa makna. Atau mereka orang-orang mufawwidah mengatakan Rasulullah tidak tahu maknanya. Rasul yang diutus kepada umat ini tidak tahu maknanya. Maka ini kebid'ahan yang paling buruk kata para ulama. Baik. Kata beliau, fakullu muharrifin mu'attilun. Maka setiap orang yang melakukan tahrif dikatakan dia mu'attil, menolak. Setiap muharrif itu dia mu'attil. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kalau dia menolak makna yang benar, itulah ta'til, hakikatnya ta'til. Tahrif itu kan merubah makna atau merubah lafaz. Berarti dia menolak lafaz yang asli atau menolak makna yang asli, yang dohirnya. Sehingga dikatakan setiap orang yang melakukan tahrif dikatakan apa? Dia mu'attil. Dikatakan orang yang melakukan ta'til, dia menolak sifat Allah. Walaysa kullu mu'attilin muharrifan. Dan tidak semua atau setiap orang yang mu'attil dia katakan dia muharrif. Tidak setiap orang yang mu'attil dia dikatakan muharrif. Maknanya apa? Karena mu'attil itu ada yang menolak apa? Semua, ada yang menolak sebagian, ada yang memalingkan makna, dan ada yang tidak memalingkan makna tapi dia menolak saja. Sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu ketika orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak sifat bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Dan itu tidak boleh terjadi pada diri Allah. Allah harus tersucikan darinya. Oleh karena itu mereka mengatakan, ya kalau begitu berarti kita tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah, karena nanti sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk.
Adapun yang benar sebagaimana penjelasan para ulama, maka menetapkan sifat bagi Allah itu pada apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri atau melalui lisan Rasulnya, akan tapi senantiasa kita menamainya atau memaknainya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Karena sama-sama nama tidak mengharuskan hakikatnya sama. Sama-sama punya pendengaran, penglihatan. Antara Allah dengan makhluk tentunya sangat jauh berbeda. Sehingga ketika menetapkan sifat bagi Allah, tidak harus dikatakan kita melakukan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Ini sudah dua pembahasan ya, at-tahrif dan at-ta'til. Dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan makna dari at-takyif dan at-tamtsil. Baik. Berarti mulai besok hari Senin matannya di sini distorkan. Setiap daras 3. Boleh dihafalkan sekalian sama yang halaman setelahnya. Biar kita lebih taksilul ilm, mengokohkan dasar ilmu itu salah satunya kata para ulama dengan menghafalkan matan. Dengan menghafalkan matan. Tidak perlu saya tunjuk, misalkan langsung tunjuk jari. 3 setoran, besok setoran lagi. Karena dari matan yang ringkas ini saja bisa berapa pertemuan ini kan? Bisa 2 kali pertemuan. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik. Baik, Padang. Tentang pertanyaan aina Allah. Kalau kita ditanya aina Allah, jawabnya apa? Allah fis sama. Itu sifat tidak? Sifat. Kalau dikatakan Allah itu fis sama atau alas sama atau fil ulu, maka itu pembahasan tentang sifat. Yaitu sifat apa? Pembahasan sifat apa ini berarti? Hah? Sifat dzatiyah, maksudnya sifat yang khusus lagi, sifat khusus lagi. Sifat dzatiyah itu kan pengelompokannya. Sifatnya ini yang disebutkan, kalau dikatakan Allah fis sama, itu dikatakan kita berbicara tentang sifat Allah yang mana? Hah? Sifat ulu. Allah punya sifat apa? Al-ulu. Tinggi. Yang orang-orang Asy'ariyah tidak mau mengimani. Karena sama saja menetapkan apa? Allah punya arah. Padahal Allah sendiri yang menetapkannya. Allah punya sifat ulu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan lebih dari 200 ayat yang menetapkan Allah itu punya sifat ulu. Dan nanti akan ada di dalam babnya tersendiri penetapan sifat ulu dan bantahan untuk orang-orang alul bid'ah. Mereka sebagian ya mungkin ceramahnya ada di video-video itu kalau antum suka dengar. Mereka mengatakan ya, tidak boleh kita bertanya di mana Allah. Tidak boleh kita mengatakan Allah di atas. Mereka mengatakan seperti itu. Apalagi sampai mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau Allah fi kulli makan itu kan orang-orang hululiyah. Bukan Asy'ariyah ya. Kalau Asy'ariyah tidak menetapkan. Itu orang-orang hululiyah. Ketika Allah di mana-mana, Allah fi kulli makan itu orang-orang hululiyah. Dari orang-orang widatul wujud. Tapi kalau orang Asy'ariyah, mereka tidak menetapkan sifat ini. Mereka tidak menetapkan Allah itu di atas. Baik. Lagi? Fadal.